data dan pasar. Oke Bang Maftu, menurut Bapak kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Menurut saya ini Bu, jadi dari bagaimana saya membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang saya ingin kembangkan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana yang Bapak inginkan untuk Bapak amati? Ya itu tadi Bu. Apa tuh Pak? Jadi saya ingin nanti Ibu mengamati tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Koci, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, Pak Maftu, bagaimana menurut Bapak yang akan Bapak kembangkan nanti itu sudah bagus, cukup bagus, atau bagus sekali, atau seperti apa tuh Pak? Sudah cukup bagus, cuma masih kurang menurut saya. Jadi saya masih kekurangan kekurangan potensi lah untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang mengalir dari permasalahan yang ada pada Koci. Oke. Nah, kemudian apa yang Bapak harapkan dari observasi yang akan dilakukan nanti? Ya, harapan saya dapat mengembangkan lebih jauh lagi, lebih baik lagi, khususnya dalam kompetensi mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, silakan Pak. Mangga dilakukan proses coachingnya. Ya, siap. Saya tunggu hasilnya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum Pak Maftu. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Selamat siang. Siang Ibu Ayu. Gimana Ibu Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Maftu. Kabarnya anaknya lagi kurang sehat nih. Betul Pak Maftu. Oh ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Ya. Oke, apa ada yang ingin disampaikan Ibu? Iya nih Pak Maftu. Ada yang sedang mengganggu pikiran saya Pak Maftu. Oke, apa itu? Mengenai murid-murid saya Pak Maftu. Oh, kenapa murid? Iya, di kelas sebelumnya kan saya mengajar kelas kecil. Saya Kelas 1 gitu? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2. Kemudian sekarang saya diberikan tanggung jawab di kelas 5. Saya sedang mengalami kegelisahan nih. Apakah saya akan memakai metode yang sama di kelas 5 seperti saya dulu terapkan pada saat di kelas 2. Kelas 2. Oke. Jadi Ibu berarti mengalami kebimbangan atau gimana? Iya, betul Pak Maftu. Oh, kebimbangannya. Jadi bagaimana penggunaan metodenya ya? Iya. Sama apa enggak? Iya. Oke, kalau menurut Ibu Ayu pengennya gimana? Disamakan apa dibedakan? Begini Pak Maftu, setelah saya diberikan tanggung jawab di kelas 5, saya memposisikan mereka itu sebagai sudah anak-anak ya Pak Maftu, usia kelas 5 ini. Itu saya mengajar sesuai dengan usianya, namun pada saat saya menyampaikan materi, anak-anak cenderung diam, tidak mau menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi pasif tuh Pak Maftu di dalam kelas tersebut. Jadi pengennya Bu Ayu gimana? Saya inginnya tuh anak-anak aktif dan tidak malu-malu untuk menyampaikan pendapat pada saat saya meminta. Berarti keinginan Ibu Ayu pengennya anak-anak menjadi aktif loh ya, Betul. tidak pasif, diam, begitu ya. Artinya berarti kalau ini mah apa istilahnya berapa arah tuh? 3 arah Bu ya? Pembelajaran 3 arah ya? Iya. Gitu. Oke, anak-anak aktif pengennya ya. Iya. Oke, selama ini kira-kira permasalahannya apa Bu? Kok bisanya seperti itu? Bisanya anak-anak tuh nggak aktif itu? Saya rasa saya merasa murid saya itu memiliki kurang percaya diri Pak Maftu. Sebetulnya anak-anak tuh bisa, namun mereka kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi mereka hanya diam. Seperti itu Pak Maftu. Jadi saya merasa bingung bagaimana cara membuat murid-murid saya ini aktif berpendapat sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan Pak Maftu ya, bernalar kritis. Nah, untuk memunculkan hal tersebut saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan. Oke, jadi permasalahannya adalah
siswa ya, siswanya kurang aktif atau pasif. Menurut Ibu Ayu sendiri, yang apa namanya, yang seharusnya Ibu Ayu lakukan nih biar anak-anak aktif tuh apa? Atau mungkin udah pernah dilakukan gitu sebelumnya? Sudah Pak Maftu, sebelum saya memulai awal pembelajaran semester pertama, saya melakukan asesmen, di mana di asesmen tersebut saya memetakan gaya belajar, minat belajarnya seperti apa. Kemudian saya mencoba menyesuaikan apa yang saya sampaikan di kelas dengan apa yang mereka isi dalam asesmen tersebut, Pak Maftu. Seperti mereka kayaknya cenderung senang bermain. Saya menerapkan pembelajaran banyak permainannya, namun mencakup beberapa materi. Kemudian mereka senangnya belajar di luar kelas. Saya turuti Pak Maftu kegiatan tersebut. Cuma kekurangan dari belajar di luar kelas itu anak-anak jadi tidak terkontrol. Itu Pak Maftu. Dari yang sudah Ibu lakukan tuh respon anak-anak gimana? Respon anak-anak sangat antusias Pak Maftu. Ya? Kalau tadi kan itu yang sudah pernah ya, sudah pernah Ibu lakukan. Nah, kalau responnya sudah baik, kira-kira atau ada alternatif lain untuk kedepannya gimana? Atau tadi gimana? Alternatif lainnya mungkin saya ingin mengadakan diskusi-diskusi kecil, kelompok kecil, atau mereka belajar supaya lebih percaya diri dengan maju presentasi di depan, begitu Pak Maftu, mungkin untuk menggali atau memunculkan rasa percaya diri anak-anak. Berarti rencana kedepannya Ibu Ayu mengadakan kelompok-kelompok diskusi, atau memetakan juga? Enggak usah kan tadi udah Pak. Tadi sudah memetakan. Maksudnya kedepannya apakah mau dilakukan lagi hal itu? Menurut saya pemetaan itu hanya dilakukan sekali saja Pak di awal. Cuman yang saya bingungkan, apakah metodenya ada yang harus dirubah? Yang sudah saya lakukan nih Pak, apakah saya tetap menjalankan cara tersebut namun dibuat lebih menarik seperti itu Pak Maftu? Yang itu berarti mau dirubah nggak menurut Ibu Ayu baiknya? Metodenya? Menurut saya itu anak-anak antusias, namun mungkin saya kurang kreatif kali ya Pak. Berarti kreativitasnya. Oke, berarti rencana ke depan? Mungkin saya akan lebih menampilkan media-media belajar yang lebih inovatif, kreatif mungkin ya Pak ya. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi kan sudah ada diskusi-diskusi kecil misalnya, terus apa lagi misalnya kan spesifiknya lah. Anak-anak kan lagi booming TikTok ya Pak. Apakah saya memunculkan mereka supaya membuat materi pelajaran di aplikasi TikTok lalu mempresentasikannya di kelas? Oke. Itu kan Kira-kira itu sudah bisa dilakukan sama Ibu? Kayaknya bisa deh Pak. Bisa ya, mampu ya maksudnya. Anak-anak soalnya lagi gemar-gemarnya ya Pak sekarang tuh TikTok tuh. Oke, berarti secara spesifik Ibu Ayu ingin menambah inovasi berarti sebenarnya. Inovasi spesifiknya menggunakan aplikasi TikTok seperti itu. Berarti untuk diskusi juga masih diskusinya dilanjutkan. Bisa. Oke, berarti diskusi dengan dipadukan atau dengan diinovasikan dengan media Bu ya, media sosial salah satunya TikTok. Oke. Kira-kira kedepannya nanti apa yang Ibu butuhkan untuk bisa terlaksana? Mungkin sarana prasarana seperti wifi sekolah untuk mendukung proses belajar saya di kelas, karena saya tidak ingin membebani anak-anak karena harus membeli kuota dadakan seperti itu Pak. Untuk anak-anak gimana? Bisa kira-kira? Anak-anak saya rasa bisa, karena kan kelas 5 sudah AKM ya Pak. Sudah melakukan pembelajaran melalui handphone, sudah melakukan belajar pakai handphone juga. Kayaknya kalau untuk menerapkan materi di aplikasi TikTok mungkin mereka bisa. Oke, berarti paling untuk sarana butuh sarana wifi aja Bu ya? Iya. Oke, selama ini sudah ada di sekolah? Selama ini udah ada Pak dukungannya, cuma kadang di on off aja wifi-nya. Oke.
berarti ini rencana ke depan Ibu berarti tinggal dilaksanakan Bu ya. Lebih apa itu kan sudah rencana dari Ibu sendiri dan itu menurut saya juga bagus, tinggal dilanjutkan, dilaksanakan dengan tanggung jawab dan komitmen seperti itu. Iya. Berarti agar rencana itu tidak seperti rencana yang kosong Bu ya, karena biasanya kebanyakan gitu ya. Nah, saya tidak mencari siapa, cuma kebanyakan kadang kalau rencana itu kosong Bu. Nah, agar rencana itu menjadi komitmen dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kira-kira kapan nih kalau Ibu melaksanakan? Insya Allah dalam 2 hari ini saya akan laksanakan. Saya akan membuat modul ajarnya terlebih dahulu agar lebih terarah. Terima kasih Bu ya. Tinggal semoga saya harap juga ini dapat terlaksana dengan baik. Segala hal yang dibutuhkan oleh Ibu Ayu juga terpenuhi dan Ibu Ayu dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Amin. Terima kasih ya Pak Maftu, Sama-sama. karena bisa sharing sama Pak Maftu, saya dapat menemukan atau tercerahkan dari kebingungan saya apakah bertahan dengan metode yang sama atau berubah. Ya, kita saling mengingatkan aja Bu Iya. ya, saling berbagi, saling sharing aja. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Maftu? Sudah selesai melakukan Alhamdulillah tadi sudah Bu dengan Ibu Ayu. Iya. Menurut Bapak gimana tuh Pak dari proses coaching tadi? Apakah sudah baik atau kurang baik atau baik sekali atau gimana tuh menurut Bapak? Menurut saya, nilai saya Bu ya, Iya. sudah cukup baik sih Bu. Sudah cukup baik ya Pak. Baik, Alhamdulillah ya. berarti proses tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik. Menurut Bapak, kenapa Bapak bisa menilai proses tersebut sudah cukup baik? Salah satunya prinsip coaching sudah saya laksanakan Bu. Dari mulai alur tirtanya Oke. sudah saya laksanakan. Oke, berarti Bapak sudah melalui proses-proses yang diharapkan gitu ya Pak. Ya. Oke Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari yang tadi saya amati. Jadi dari proses yang tadi, proses coaching tadi, Bapak sudah melakukan alur tirta, sudah muncul tujuannya, identifikasi permasalahannya juga sudah ada. Kemudian Bapak juga sudah bertanya rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian di situ juga sudah ada mengalir proses rasanya. Jadi ada menerima, memberikan kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi tadi menurut pengamatan saya, proses coaching tadi memang sudah berjalan dengan cukup baik sekali, karena sudah melalui rubrik nilai. Oke Pak, menurut Bapak tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan proses coaching nantinya? Oke, untuk tindak lanjut saya sebelumnya ini Bu, tadi saya kan ingin mengembangkan itu pertanyaan Bu ya. Pertanyaan yang berbobot Menurut gitu pengamatan ya. Ibu sudah bagus nggak ya? Iya, tadi Atau masih ada yang kurang? yang saya lihat Bapak sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ayu, itu sudah terlampaui apa ya bahasanya? Sudah bagus. Memenuhi ya? kriteria. Sudah bagus gitu Pak. Jadi Bapak sudah memunculkan pertanyaan berbobot kepada Ibu Ayu. Nah sekarang tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya ingin mengembangkan aja Bu, dari teknik-teknik coaching itu. Iya, Bahkan saya inginnya teknik coaching itu kan itu sebetulnya umum Bu ya. betul. Sepemahaman saya tidak Iya. hanya dalam tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga untuk keseharian juga mungkin itu lebih bagus lagi. Mungkin saya ingin mengembangkan itu. Kedepannya harapan saya juga kan kalau alumni CGP itu kan jadi kepala sekolah ya. Iya. Nah harapan saya betul-betul teknik coaching ini
ya sudah di luar kepala lah gitu. Bisa Tanpa berpikir lagi. Kalau tadi masih berpikir Bu, saya masih ngeraba-ngeraba gitu masih ya. meraba-raba. Ya, semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak, menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin. Kalau yang jadi pemimpin coaching ya Pak sebagai Mohon coach. doanya Bu ya. Iya, Pak. Oke, Pak, waktu apa yang Bapak dapatkan, dari proses coaching tadi atau pada kegiatan supervisi tadi? Yang saya dapatkan mungkin menambah wawasan Bu ya. Terutama tadi kan dari penilaian Ibu, juga dari pengalaman-pengalaman yang diungkapkan oleh Ibu Ayu. Itu menjadi banyak pengalaman bagi saya, inspirasi bagi saya. Yang paling penting kan tadi, kalau poin penting yang saya garis bawahi dari permasalahan yang dialami Ibu Ayu, sebetulnya itu juga saya alami juga sebetulnya gitu ya. Dari penggunaan berbagai metode pengajaran, dan Ibu Ayu tadi mengambil inisiatif tindak lanjut untuk inovasi ya, agar pembelajaran itu menarik. Nah itu sangat bermanfaat sekali untuk saya dari proses ini. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak tetap konsisten melakukan proses coaching ini ya Pak ya, agar maksudnya permasalahan-permasalahan yang ada pada teman Bapak bisa tersampaikan gitu ya Pak. Dan tadi harapan Bapak menjadi pemimpin sekolah atau menjadi kepala sekolah juga semoga segera terwujud. Kalau sudah terwujud, sudah terlaksana, sudah menjadi kepala sekolah, jangan lupa sama saya ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Maftus. Semoga kedepannya bisa sharing lagi tentang permasalahan coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.